Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan semangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan kali ini. Teman-teman, Kak Bara akan bercerita tentang semangat menuntut ilmu. Dengarkan ya teman-teman. Di siang hari yang sangat panas, bahkan panas matahari ini menembus masuk sampai rumahnya Dodo. Di dalam rumah, Dodo yang sedang berpuasa mengeluh karena haus dan lemas badannya. Masya Allah, haus banget nih hari ini. Cuacanya juga panas banget. Kalau seperti ini, aku jadi tidak semangat belajarnya. Bagaimana ya? Dodo pun mencari cara agar tidak bosan selama berpuasa. Gimana ya? Aku ngerjain PR, atau aku tidur-tiduran, atau aku main HP. Aku jadi bingung kira-kira ngapain ya. Aduh. Oh iya, bagaimana kalau aku mencari ayah? Aku mau bermain sama ayah. Siapa tahu sekaligus bermain, aku dapat ilmu juga dari ayah. Baik, aku akan cari ayah. Ayah di mana ya? Dodo pun mencari ayahnya. Ternyata teman-teman, ayahnya Dodo ada di perpustakaan. Nah, ayahnya Dodo sedang belajar. Ayahnya Dodo terus belajar walaupun sudah menjadi orang tua. Lihat, ayahnya Dodo sedang membaca buku. Dodo pun bertanya pada ayahnya, "Ayah, ada apa, Do? Ayah lagi baca buku ya?" "Iya nih, ayah lagi baca buku. Kenapa, Do?" "Kenapa ayah semangat sekali membaca buku? Kan ayah sudah jadi orang tua. Memangnya harus terus belajar?" Iya, Do. Walaupun sudah menjadi orang tua, yang namanya menuntut ilmu itu terus sepanjang hayat sampai akhir hayat kita, Do. Ternyata begitu ya ayah ya. Dulu ayah waktu kecil kayak Dodo juga belajar juga. Betul, ayah pun belajar. Sampai sekarang ayah pun belajar, Do. Emangnya kalau kita belajar itu dapat pahala, ayah? Dapat pahala, Do. Belajar adalah bagian dari ibadah. Apalagi kamu sekarang sedang berpuasa kan, Do? Iya, ayah. Aku sedang puasa. Karena aku lemes kalau belajar. Jadi gak semangat nih. Soalnya aku haus, soalnya aku lapar. Kalau itu wajar, Do. Karena kamu sedang berpuasa. Tapi tahu nggak? Orang yang berpuasa, kemudian dia belajar, dia membaca Quran, maka pahalanya akan berlipat-lipat, Do. Akan lebih banyak lagi pahalanya, Do. Kemudian ayahnya Dodo membawa gambaran tentang timbangan amal kebaikan dan juga amal keburukan. Contohnya kayak gini nih, Do. Nah, ini, Do, kalau kamu berpuasa, kamu pun terus belajar dengan ikhlas karena Allah, maka kamu akan dapat pahala banyak. Nanti timbangan pahala kamu akan berat. Dan insya Allah akan mempermudah kamu untuk masuk surga. Apakah betul seperti itu? Betul. Dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, ya ayah, kenapa? Maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk surga. Dodo pun bertanya, kok cepat masuk surga atau mudah masuk surga? Maksudnya gimana ayah? Nah, karenanya kalau kita belajar itu, kita akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Karenanya orang yang belajar, apalagi belajar ilmu agama, maka dia akan tahu mana perbuatan yang baik yang harus dia kerjakan sehingga dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke ayah, kalau gitu aku mau semangat belajar walaupun sedang berpuasa karena aku mau dapat pahala yang lebih besar lagi ya. Boleh. Niatkan karena Allah ya. Ya ayah, insya Allah. Do, kenapa ayah? Ayah mau bertanya sama Dodo. Tanya apa ayah? Tanya seru nih main tebak-tebakan. Ayah mau tanya sama Dodo, juga sama teman-teman Dodo yang ada di rumah. Coba, binatang apa saja yang disebutkan di dalam Al-Quran? Kamu tahu nggak, Do? Binatang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Binatang apa ya? Teman-teman bantuin Dodo dong. Apa ya? Apa ya? Ayo coba dong, kasih petunjuk dong. Oh baik. Salah satunya ini, coba tebak ya. Tebak, siapakah dia? Badannya besar, mempunyai belalai. Tahu nggak, Do? Oh iya, aku tahu. Gajah. Betul, Do. Gajah. Ini dia nih gajahnya nih. Gajah terdapat di dalam surat Al-Fil ayat pertama. Nah, gajah. Hebat kok ayah tahu sih. Ya kan ayah belajar, ayah terus baca. Kalau kita belajar, kita jadi tahu. Kalau kita sedikit baca, sedikit belajar, nanti jadi sok tahu. Ih, ngerti kalau sok tahu. Ayo, binatang apa lagi yang ada di dalam Al-Quran, yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran? Apa ya? Yang kayak gitu ada nggak ya? Binatang apa tuh? Binatang apa? Binatang apa teman-teman? Iya, betul. Kambing. Kambing ada di dalam surat Al-An'am ayat 143 teman-teman. Nah, ayo binatang apa lagi? Apa ya? Apa ayah? Petunjuknya apa ayah? Petunjuknya? Iya ayah. Dia dijuluki si raja hutan. Binatang apa? Betul. Singa. Ya betul, binatang singa. Nah, binatang singa ada di surat Al-Mudaththir ayat 51. Tuh. Takut ayah kayak singa beneran. Masa gitu sih? Ayo binatang apa lagi? Ada yang tahu nggak? Binatang nyamuk. Nyamuk ada nggak ya? Nyamuk ada nggak ya di dalam Al-Quran? Tahu nggak? Ya, nyamuk ada di surat Al-Baqarah ayat 26. Nggak ada. Begitu, Dok.
Kalau kita banyak baca, kita jadi banyak tahu. Nah, Dodo semangat? Semangat ayah, aku harus semangat belajar kayak ayah. Alhamdulillah. Ayah, tapi kan sekarang belajarnya nggak di sekolah, belajar di rumah itu tetap dapat pahala nggak ayah? Dapat pahala nggak ya teman-teman? Teman-teman, walaupun belajarnya dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, lewat laptop, lewat HP, atau lain sebagainya, tetap bernilai ibadah insya Allah kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya ayah? Betul. Apalagi sekarang tantangannya kadang-kadang kalau lewat HP aku jadi gimana ya ayah? Nah, itu namanya tantangan, Do. Yang namanya orang hidup pasti ada tantangan. Orang yang sukses adalah orang yang bersabar dan mampu menaklukkan tantangan itu. Baik ayah, aku tidak boleh kalah dengan keadaan. Walaupun belajar dari rumah, aku harus tetap mandi pagi, bangun pagi, dan disiplin untuk masuk kelas secara online ayah. Alhamdulillah, ayah senang. Do, ingat. Ingat apa ayah? Semakin besar tantangan, maka pahala yang akan kamu dapatkan juga semakin besar. Wah, alhamdulillah. Terima kasih ayah motivasinya. Aku semangat, apalagi berpuasa. Insya Allah pahalaku semakin besar. Karenanya aku harus semangat belajar. Alhamdulillah. Terima kasih, Do. Sama-sama ayah. Nah. Ayah juga sayang Do. Alhamdulillah. Pero, Ada Popi. iya nih. Aku kan juga mau ikut cerita. Oh, ikut cerita Popi. Iya. Emang kamu mau cerita apa? Nggak jadi deh. Oh, kok nggak jadi? Kok nggak jadi sih? Iya, aku mau tanya aja. Oh, mau tanya. Tanya sama siapa? Sama teman-teman. Oh, sama teman-teman. Tuh, teman-temannya disapa. Halo, assalamualaikum teman-teman. Halo. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Oke deh. Mau tanya apa sama teman-teman? Teman-teman, Kenapa, Popi? ini aku mau tanya. Tadi kan ada binatang-binatang Iya, ada binatang-binatang yang disebutkan. di dalam Al-Quran. Iya, aku aja. Oh iya. Ada binatang-binatang. Aku aja, Kak. Oh iya, udah. Kamu aja. Ada binatang-binatang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kak Baram baru menyebutkan 4 binatang. Ada lagi ya, Kak? Wah, banyak. Terus gimana, Kak? Nah, coba deh teman-teman tulis di kolom komentar binatang apa namanya, Terus, Kak? ada di dalam surat apa, Terus, Kak? dan ayat berapa. Tuliskan di kolom komentar ya. Oke deh, Kak. Ayo teman-teman semangat ya. Ya, semangat ya teman-teman ya menjawab pertanyaan dari Kak Bara dan Popi. Ayo teman-teman semangat. Oke, Kak Bara ulangi. Silakan teman-teman tuliskan binatang apa yang terdapat di dalam Al-Quran, nama binatangnya, kemudian di surat apa, dan di ayat berapa. Oke deh, Kak. Nah, silakan teman-teman. Kak Bara dan Popi Iya. mendoakan untuk teman-teman yang berusaha menjawab, semoga semakin dilapangkan rezekinya, ditambahkan solih-solihannya, semakin bagus akhlaknya. Alhamdulillah. Oke deh, demikian dari Kak Bara dan Popi. Iya, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.